92,4 MHz RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, selamat malam dan sanak pandangan. Sesuai janji di tadi nih, kita bakalan ada Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 15 November 2023. Bersama narasumber kita ada Irfan Giovanni, merupakan seorang seniman. Nah, di studio kita sudah bersama dengan Bang Irfan. Langsung saja kita sapa dan sanak pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irfan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, oke, boleh didekatin lagi suaranya ke mic, Bang? Iya. Oke, gimana kabarnya, Bang Irfan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Oke, dari mana tadi nih, Bang Irfan? Dari Pariaman. Dari Pariaman, bela-belaan ya ke Padang nih untuk ikut Minang Kreatif. Oke deh, jadi dan sanak pandangan Bang Irfan ini merupakan seorang seniman. Nah, tapi penasaran nih Bang Irfan, suka seni itu sejak umur berapa sih Bang Irfan? Kalau untuk sukanya itu dari SD, sekolah SD udah mulai menggambar, kayak anime gitu. Kayak anime, terus? Ya, setelah lanjut itu beralih ke seni realis. Realis? Apa tuh Bang Irfan? Realis itu semacam berupa lukisan wajah yang lebih realistis, detail. Oh, yang lebih detail ya, kayak 3D gitu? Iya. Oke, itu belajarnya dari mana sih Bang Irfan? Untuk belajarnya otodidak. Oh, otodidak. Lewat YouTube. Oke. Tutorial gitu. Pernah ikut kursus atau les gitu nggak sih Bang Irfan? Untuk kursus nggak pernah, Kak. Oh, nggak pernah ya? Berarti kayaknya emang udah ada keturunan atau darah senimannya gitu. Dari orang tua. Dari orang tua sih, ibu itu tukang jahit baju. Oh, oke. Kalau ayah? Ayah wira swasta. Wira swasta. Berarti ada ini nggak sih dari keluarga yang emang suka ngelukis juga atau seni yang lain gitu? Kalau dibilang dari keluarga, untuk dari seni lukis nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada. Iya. Berarti Bang Irfan aja nih. Iya. Oke deh, nah, dan sanak pandangan bisa bergabung nanti ya di telepon. Mau nanya ke Bang Irfan bisa di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Nah, kayaknya udah ada nih yang mau nanya nih Bang Irfan. Kita langsung angkat aja ya Bang Boleh. Irfan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pergerakan bayi. Oke, silakan pertanyaannya ya Fitro. Ya, ulang lagi sama Suaranya kurang jelas, Kak. Oh iya, suaranya kurang jelas nih Fitro. Maksudnya bisa... kurang kencang gitu. Iya, bisa dikerasin lagi nggak nih suaranya? Udah pas nih, tapi mungkin tadi hari hujan juga kan tadi dari pagi sampai siang ya. Gitu. Oke, nanti Dila jangan ngasih tahu ya. Ya, silakan pertanyaannya Fitro. Iya. Kalau saya tahu dulu selama pandemi kegiatan abang ini sempat vakum nggak? Waktu selama pandemi COVID-19. Saja pertanyaannya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyain sama Fitro gini, Bang Irfan, selama pandemi Bang Irfan ini sempat vakum nggak sih? Vakum dalam hal apa, Kak? Dalam hal seninya gitu atau? Oh, dalam seninya. Nggak Justru mulai seninya itu pas pandemi. Oh, pas pandemi. Iya. Oke, karena nggak ada kegiatan gitu karena ya. nggak ada kegiatan gitu kan. Terus karena lockdown juga, jadi mendalami juga skill gitu. Sambil mendalami skill juga. Oke. Selain suka ngelukis, suka apa lagi sih Bang Irfan? Selain suka ngelukis, biasanya hari-hari juga aktif di konten kreator sih. Bikin video. Oke, itu kayak di TikTok gitu. YouTube, Instagram juga. Instagram juga. Oke, itu biasanya kontennya apa sih Bang Irfan? Main alat musik kah atau gimana nih? Penasaran juga. Kalau untuk video itu di Instagram atau di YouTube, di TikTok juga kayak tutorial mau menggambar gitu. Oh, tutorial sekalian menggambar. ngasih ilmu karena kan otodidak gitu. Nah di luar sana kan juga nggak banyak gitu orang yang dapat sekolah dari keahliannya buat mendalami skill.
Iya, benar banget. Tapi awal-awal banget nih, Bang Irfan, penasaran juga nih, awal-awal banget belajar seni ini terinspirasi oleh siapa sih? Kan dari keluarga nggak ada ya darah seni. Nah, inspirasinya itu dari siapa nih, Bang Irfan? Kalau terinspirasi sebenarnya itu berawal dari hobi. Hobi. Dari hobi, jadi setelah bertambahnya umur gitu kan. Jadi bagi aku seni itu untuk meluapkan perasaan. Meluapkan perasaan. Oke. Perasaan. Jadi kalau ada apa-apa aku curhatnya ke kertas gitu. Oh gitu ya. Iya. Berarti Ceritanya ke kertas. berarti kayaknya lukisan Bang Irfan nih mengandung makna. Mengandung makna kalau bagi yang memahami gitu. Bagi yang memahami. Contohnya apa sih Bang Irfan? Misalkan kalau kita lagi sedih tuh gambarnya apa sih? Air mata kah? Atau apa nih? Iya, kalau aku pas lagi sedih atau apa gitu kan banyak pikiran, Mm-mm. itu dalam waktu rentan itu lukisannya pasti kayak orang sedih gitu, orang nangis, wajah-wajah, pokoknya menggambarkan kesedihan gitu. Menggambarkan kesedihan. Oke, kalau bahagia ketawa. Atau apa nih? Kalau bahagia lebih ke itu sih, lukisannya itu lebih banyak warna. Lebih banyak warna. Lebih berwarna. Oke. Kalau misalkan lukisan kayak pemandangan itu ada maknanya nggak sih Bang Irfan? Kalau untuk pemandangan nggak ada ya? nggak ada sih. Juga nggak pernah bikinnya soalnya. Oh nggak pernah. Aku lebih fokus ke wajah. Fokusnya ke wajah. Iya. Oke. Tapi kalau untuk ngelukis ini kan tadi ada maknanya nih. Penasaran nih kayak satu lukisan Bang Irfan yang paling berkesan, yang bermakna itu lukisan apa sih? Untuk lukisan yang paling berkesan. Dari semua lukisan yang paling berkesan dan yang paling bermakna itu lukisan apa sih Bang Irfan? Ada satu waktu nggak apa-apa cerita kan? Nggak apa-apa dong. Iya. Kita emang cerita diundangnya Bang Irfan. Iya, kebetulan waktu kemarin aku sempat ke Jakarta kemarin. Oh sempat ke Jakarta. Kapan tuh Bang Irfan tahun ini? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Oke. Bulan 1 Januari kemarin itu pulang karena saudara sakit. Oh saudara sakit. Iya, Oke. karena saudara sakit itu pokoknya menggambarkan kesedihan. Bulan 6 itu adik meninggal. Oh ada kandung meninggal. Ya, yang saudara yang pulang itu. Oke berarti dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi dalam waktu untuk proses dalam kondisi itu, dalam kondisi itu, jadi aku menggambar suatu wajah dengan air mata, darah gitu. Pokoknya itu penuh makna. Oke, itu bermakna dan berarti banget Iya. ya Bang Irfan. Jadi itulah salah satu lukisan yang paling berkesan nih Iya, sama Bang Irfan. Oke deh. Tapi Bang Irfan, tadi kan kita sempat stalker Instagram juga ya. Karena cari narasumber nih kita juga stalker Instagram. Nah, itu selain hobi ngelukis, ngasih tutorial juga buka jasa lukis ya Bang Irfan? Iya, juga bukan jasa lukis. Oke, itu range untuk harganya itu sekitaran berapa sih Bang Irfan? Mana tahu ada nih dari Sanak Pandangan yang mau ikut ini bayar lukisan, gitu. ya mau order gitu. Berapa sih harganya gitu? Ya, kalau untuk harga aku untuk yang itu modelnya 2 warna, ada yang hitam putih sama yang warna. Oh, oke. Yang untuk yang warna itu 130 itu udah sama plus bingkainya. Oh, oke, 130 udah sama bingkai. Iya, satu wajah. Satu wajah. Harganya per wajah. Oh, per wajah. Berarti kalau 2 wajah 230. 230, ya benar. 230. Oke. Kalau untuk hitam putih berapa sih Bang Irfan? Hitam putih 120, cuman beda 10.000. Oh, cuman beda Iya. 10.000 untuk catnya ya. Iya. Model juga beda. Oke, tapi selama ini kan udah buka jasa lukis ya, pernah dikomplain sama customer nggak sih Bang Irfan? Kayak ini gimana sih nggak mirip? Aduh ini mau ini nih rubah atau gimana gitu. Pernah nggak sih? Sejauh ini sih belum ada, alhamdulillah belum ada. Oh alhamdulillah nggak ada ya. Iya. Jadi sejauh ini selama ini puas ya sama Ya, hasil karya alhamdulillah Bang Irfan. puas, ya. Oke, alhamdulillah puas. Selain suka ngelukis, Bang Irfan suka apa sih? Kayak seni-seninya gitu. Selain
Paling kalau untuk yang lain, seni lain, aku juga ada juga ngambil di bidang dekorasi kafe. Oh, dekorasi kafe. Iya. Oke, berarti kayak arsitek gitu ya, Bang Irfan? Ya, pokoknya interior dalam itu aku yang dekor gitu. Oh, gitu. Sama bikin gambar atau tata letak gitu. Oke, tapi itu untuk bikin-bikin itu tuh belajarnya otodidak juga? Otodidak. Otodidak. Tapi penasaran nih karena udah banyak berbicara tentang seni. Tapi kita mau nanya dulu nih, Bang Irfan ini kesibukannya apa sih sehari-hari? Kalau sekarang aku tuh sekarang masih dalam suasana duka sih ya, belum keluar dari suasana duka. Jadi karena aku saudaranya cuma 3. Oke. Saudara aku abang satu ada di Malaysia. Jadi aku kan bertiga. Satu yang cewek itu kan meninggal kemarin. Jadi sekarang aku sibuk jagain ibu dulu. Soalnya kondisinya belum stabil gitu. Oh iya, masih kerasa ya. Iya. Ya nih, turut berduka cita ya Bang Iya. Irfan. Oke, tapi Bang Irfan tadi kan juga udah buka ini ya, jasa lukis. Itu sistem promosi dan cara membranding. Pemasaran. Iya, Bang Irfan itu Pemasarannya seperti apa online. sih? Online. Online. Oke, itu seperti apa? Apakah bikin video atau kayak sempat menyewa selebgram kah, atau kayak open endorse gitu, atau gimana nih, boleh diceritain nggak sih Bang Irfan? Iya, kalau untuk pemasaran itu aku online semua. Kadang mulut ke mulut. Oh, mulut ke mulut. Iya. Kalau untuk endorse ada sih, cuman aku sistemnya bukan endorse. Ada teman yang kayak selebgram gitu kan. Jadi Selebgram. ya aku bikin lukisan wajah dia, jadi dia promosi di postingannya gitu. Oh, gitu. Iya, itu aja sih. Oke, berarti kita ini ya kayak simbiosis mutualisme gitu Iya, ya. saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Oke, tapi seni ini kan banyak ya Bang Irfan. Bisa dijelasin nggak sih, kayak kita ini kan orang awam nih, kita taunya kayak lukisan aja nih. Sedangkan kalau misalkan di seni itu kan ada banyak ya. Iya. Ada yang seni air gitu-gitu kalau nggak salah ya, pakai cat air. Cat Terus ada air. yang diarsir gitu. Iya. Bisa dijelasin nggak sih Bang Irfan, itu dalam seni itu bagian-bagiannya ada apa aja sih Bang Irfan? Kalau untuk bagian semuanya sih aku kurang pasti bisa jelasin ya. Tapi yang aku tahu itu seni itu ada seni lukisan abstrak. Oke. Yang kalau yang aku jalan sekarang ini seni rupa. Masuknya seni rupa. Oke. Tapi Bang Irfan ada kuliahnya seni rupa apa? Aku nggak kuliah. Oh, nggak kuliah. Berarti emang full otodidak ya? Otodidak. Wah, otodidak aja udah keren banget sih. Iya. Masya Allah ya, udah keren banget. Iya, Aku otodidak. bikinnya itu sambil belajar. Karena belajar misalnya aku bikin lukisan karang, besoknya aku koreksi lagi lukisan yang udah aku bikin. Dari situ aku belajarnya. Oh, Kekurangannya di mana gitu. Oh, kekurangannya di mana gitu. Terus belajar dan belajar ya Bang Irfan. Iya. Oke, tapi penasaran nih Bang Irfan, suka dukanya selama menjadi seniman apa sih Bang Irfan? Kayaknya lebih banyak sukanya kali ya. Iya, bisa Iya, lebih diceritain. banyak sukanya. Iya, tapi boleh diceritain nggak sih Bang Irfan, suka duka menjadi seniman apa nih Bang Irfan? Suka dukanya jadi seniman. Ya, misalnya sukanya karena bisa menginspirasi atau gimana gitu. Alasan pertamanya sih lebih ke ngeluapin perasaan sih. Ngeluapin perasaan. Oke. Lebih ada tempat bercerita gitu. Tempat bercerita. Oke, itu sukanya ya. Iya. Kalau untuk dukanya apa sih Bang Irfan? Kalau untuk dukanya dari teman-teman sih ada kadang posting gitu kan, kadang kayak bang bikinin dong gitu kan. Pernah juga ada yang pesan terus nggak dibayar gitu kan. Oh, pernah nggak dibayar? Iya, pernah nggak dibayar. Itu teman. Nggak dibayar. Kok nggak diminta sih? Iya kan. Nggak teman. enakan. Nggak enakan. People pleasure. Iya. Oke. Oke deh, berarti kalau orang ini customers lain aman ya, customer Kalau yang untuk lain. customer lain aman. Aman ya. Aman. Oke, iya. Sejauh ini aman. Iya, biasanya minta DP duluan kali ya.
Iya, kalau untuk orang lain, customer lain yang nggak dikenal gitu DP biasanya. DP dulu. DP dulu. Oke, tapi penasaran nih Bang Irfan, panutannya atau role modelnya di dunia seni ini siapa sih? Ada salah satu seniman di Jawa itu Mahardika. Mahardika. Iya. Oke, Dia kenapa sih? YouTuber juga. YouTuber juga. Kenapa sih Bang Irfan bisa suka Mahardika? Soalnya pertama kali lihat seni lukis wajah yang realis itu hasil karya dia. Hasil karya dia. Iya. Oke, selain itu ada lagi nggak sih kelebihan nih dari yang bisa menginspirasi Bang Irfan gitu? Iya, penjelasannya itu masuk mudah dipahami gitu. Mudah dipahami ya. Iya, soalnya dia juga ada video-video tutorial gitu kan. Oh, ada tutorial. Tapi sekarang Bang Irfan bikin tutorial itu masih aktif ya? Membagikan ilmu? Masih di Masih. TikTok. Iya. Oke. Pernah ikut lomba nggak sih Bang Irfan? Untuk lomba-lomba nggak pernah, paling adanya itu event-event gitu. Event-event Iya, itu. kayak perkumpulan seniman-seniman gitu. Oh gitu. Contohnya apa sih event yang pernah Bang Irfan ikuti? Contohnya kayak event di Pariaman itu, event seniman-seniman yang itu. Udah lama juga sih itu. Udah lama juga. Oh oke, udah lama juga ya. Jadi udah nggak ingat lagi ya Bang Irfan. Iya. Oke, Pokoknya deh. itu intinya itu event-event para seniman gitu. Event-event para Kayak fotografer, pelukis. Oke. Tapi Bang Irfan, karena kita sudah keterbatasan waktu ya. Iya, jadi kita Iya. kayaknya udah mau habis nih waktunya. Tapi Oh, iya, Kak. lain kali kita mau ngundang Bang Irfan lagi. Bang Irfan bersedia nggak sih? Ngundang lagi, insya Allah sih. Insya Dengan Allah senang ya. hati, iya. Iya, dengan senang hati ya. Iya. Ke Padang lagi nggak nih? Insya Allah. Insya Allah. Nggak Kalau telat nggak lagi ya. sibuk, iya. Kalau nggak sibuk. Iya. Oke, Kalau soalnya nggak- masih banyak nih yang mau ditanyain ke Bang Irfan, tapi karena Iya. keterbatasan waktu jadi kita harus ke closing statement nih, Oke, Bang nggak Irfan. Oke, apa sih pesan-kesan Bang Irfan untuk generasi muda Minang Kreatif nih untuk kedepannya? Boleh Bang Irfan? Pesan aku untuk anak-anak muda, jangan pernah letih untuk berkarya, karena berkarya itu tidak harus sekolah. Nggak harus sekolah. Iya, nggak harus sekolah. Oke, karena kayak dari YouTube sekarang udah banyak Udah ya, banyak. dimanapun bisa belajar Iya. ya. Oke, ada lagi nggak nih Bang Irfan? Itu aja sih Kak pesan aku. Itu aja sih. Iya. Oke, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Oke deh Bang Irfan, makasih ya Bang Irfan Iya, atas Kak, waktunya. sama-sama. Iya. Oke, nanti diundang lagi ke RRI, bersedia ya. Insya Allah bersedia. Insya Allah bersedia. Oke deh Bang Irfan, makasih ya atas waktunya Bang Irfan. Iya Kak, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Padanga tadi kita baru aja nih bersama Irfan Giovanni, merupakan seorang seniman. Ya, yang berasal dari Pariaman ya, Dunsana Pandanga. Nah, Dunsana Pandanga mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, jadi kita sudah di penghujung Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 15 November 2023. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita juga akan dalam program Salam Bajawe. Jadi terima kasih untuk Dunsana Pandanga yang sudah mendengarkan kami di frekuensi FM 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan Nusana Pandanga jangan lupa follow semua sosial media kami di @rri_padang dan @rri_pro4padang. Jadi Nusana Padang juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di live YouTube, kanal YouTube @rri_pro4padang. Jadi tetap bersama kami di @rri_pro4padang, Suara Budaya Sumatera Barat.